Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wulandari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan alat penilaian. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek. Diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Dalam penilaian pendidikan mencakup 3 sasaran utama, yakni program pendidikan, proses belajar mengajar, dan hasil pembelajaran. Menurut para ahli, yakni Mardapi dalam Marito 2012 berpendapat bahwa penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Jenis-jenis penilaian. 1. Penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti peserta didik yang terdiri atas sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif, mengikat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang ketiga yakni penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, bentuk-bentuk penilaian. Yang pertama adalah penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mula dari masukan, proses, dan pengeluaran pembelajaran. Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Yang kedua ada penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif. Yang ketiga ada penilaian portofolio. Proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam bentuk tertentu. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pembelajaran. Yang keempat adalah ulangan harian. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Yang kelima, ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 atau 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Yang keenam, ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulang meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada semester berikutnya. Ujian tingkat kompetensi.
Ujian tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut UKT, merupakan kegiatan mengukur yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Yang kedelapan, ujian sekolah atau madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, ragam penilaian. Dalam pembelajaran berbasis kurikulum 2013, penilaian dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengumpulkan dan mengolah informasi guna mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tersebut dapat berupa 1. Penilaian diri, yakni dilakukan sendiri oleh peserta didik untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja peserta didik melalui pengamatan. Yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian yang dilakukan untuk menilai keseluruhan proses belajar peserta didik, termasuk tugas individu atau tugas kelompok di dalam atau di luar kelas. Yang keempat, penilaian proyek. Penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Yang kelima, penilaian produk, yakni penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Yang keenam, penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Yang kelima, pengertian dan jenis instrumen penilaian. Pengertian instrumen. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Jenis-jenis instrumen. Tes sebagai instrumen penilaian. Tes sebagai instrumen penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada peserta didik untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk perbuatan. Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar peserta didik, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Ada dua jenis tes, yakni tes uraian subjektif dan tes objektif. Tes uraian merupakan instrumen penilaian hasil belajar yang paling tua. Secara umum, tes uraian ini adalah pertanyaan yang menurut peserta didik menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntunan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Bentuk tes uraian dibedakan menjadi 3, yaitu uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian berstruktur. Uraian bebas, jawaban peserta didik tidak dibatasi, bergantung pada pandangan peserta didik itu sendiri. Uraian terbatas merupakan uraian terbatas. Dalam bentuk ini, pertanyaan telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau dalam pembatasan tertentu. Uraian berstruktur. Soal berstruktur dipandang sebagai bentuk antara soal objektif dan soal esai. Soal berstruktur merupakan serangkaian soal jawaban singkat sekalipun bersifat terbuka dan bebas memberikan jawaban. Tes objektif. Tes objektif sering juga disebut dengan dikotomi karena jawaban antara benar atau salah dan skornya antara 1 dan 0. Pilihan ganda. Soal tes
Tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pilihan jawaban terdiri atas jawaban yang benar atau paling benar. Selanjutnya disebut kunci jawaban dan kemungkinan jawaban salah dinamakan pengecoh. Benar atau salah? Benar salah adalah pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Salah satu fungsi bentuk soal benar-salah adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat. Menjodohkan. Soal tes bentuk menjodohkan terdiri atas pengumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom berbeda, yaitu kolom sebelah kiri untuk menunjukkan pengumpulan persoalan dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban. Bentuk soal seperti ini sangat baik untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi hubungan antara dua hal. Melengkapi. Soal bentuk melengkapi dikemukakan dalam kalimat yang tidak lengkap. Tes lisan. Tes lisan yakni tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peserta didik dan pendidik. Yang kedua, tes perbuatan. Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dalam perbuatan atau unjuk kerja. Non-tes sebagai instrumen penilaian. Instrumen non-tes sangat penting dalam mengevaluasi peserta didik pada ranah afektif dan psikomotor. Berbeda dengan instrumen tes yang lebih menekankan aspek kognitif. Ada beberapa macam instrumen non-tes, yakni pengamatan, wawancara, ataupun angket. Berikut ini penjelasan instrumen penilaian non-tes. 1. Observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, serta tingkah laku peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Instrumen yang digunakan untuk melakukan observasi disebut pedoman observasi. Ada 3 jenis observasi, yakni observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam suatu yang sebenarnya atau langsung diamati oleh pengamat. Yang kedua, observasi tidak langsung adalah observasi yang dilaksanakan dengan menggunakan alat seperti mikroskop untuk mengamati bakteri, suryakanta untuk melihat pori-pori kulit. Observasi partisipasi adalah observasi yang dilaksanakan dengan cara pengamat harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Observasi partisipasi adalah observasi yang dilaksanakan dengan cara pengamat harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati, sehingga pengamat bisa lebih menghayati, merasakan, dan mengalami sendiri seperti individu yang diamati. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui wawancara, data bisa diperoleh dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, angket. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Angket adalah instrumen penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis yang menjaring informasi tentang suatu
misalnya tentang latar belakang keluarga peserta didik, kesehatan peserta didik, tanggapan peserta didik terhadap metode pembelajaran, media, dan lain-lain. Angket umumnya dipergunakan untuk ranah afektif. Yang keempat, daftar cek. Daftar cek merupakan deretan pertanyaan singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda centang pada aspek yang diamati sesuai dengan hasil penilaian. Yang kelima, studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya, mempelajari secara khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, anak yang selalu gagal dalam belajar, dan lain-lain. Kasus tersebut dipelajari secara mendalam dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Mendalam artinya mengungkapkan semua variabel yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek yang mempengaruhi dirinya. Yang keenam, portofolio. Portofolio berasal dari kata portofoli, yang berarti dokumen atau surat-surat. Portofolio adalah kumpulan hasil tugas atau tes atau hasil karya peserta didik yang dikaitkan dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Dengan kata lain, model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi suatu pekerjaan atau tugas atau karya melalui pengumpulan hasil karya peserta didik yang sistematis dalam satu periode. Prinsip dalam penilaian portofolio adalah dokumen atau data hasil pekerjaan peserta didik, baik berupa pekerjaan rumah, tugas, atau tes tertulis seluruhnya, digunakan untuk membuat inferensi kemampuan dan perkembangan kemampuan peserta didik. Informasi ini juga digunakan untuk menyusun strategi dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.